Diisukan akan mengadakan pertandingan uji coba timnas Indonesia versus Portugal. Begini kata ex-co PSSI. Kabar buruk tiba-tiba. Gara-gara klubnya belum dapat tiket promosi ke Serie A, Jay Itzes sulit membela Indonesia versus Irak. Menyala PSSI. Luar biasa, selain sepak bola inilah beberapa hal yang akan diurus PSSI untuk kedepannya. Pemain timnas dibuat full senyum. Walaupun gagal lolos menuju Olimpiade, namun para pemain akan dapatkan hal ini. Diisukan akan mengadakan pertandingan uji coba timnas Indonesia versus Portugal. Begini kata ex-co PSSI. Anggota ex-co PSSI Arya Sinulinga angkat bicara soal isu timnas Indonesia lawan timnas Portugal di FIFA Matchday. Arya mengatakan bahwa timnas Indonesia memiliki jadwal yang padat selama 2024. Timnas Indonesia memang terus membangun kekuatan dengan menaturalisasi pemain keturunan. Selain mendatangkan pemain, PSSI juga mencari lawan-lawan kuat, salah satunya yang sudah dihadapi adalah timnas Argentina. Duel timnas Indonesia versus Argentina tersaji di FIFA Matchday Juni 2023. Namun timnas Indonesia harus menelan kekalahan 0-2 dari juara Piala Dunia 2023 itu dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan bahwa satu lawan kuat akan dihadapi timnas Indonesia dalam ajang FIFA Matchday. Bahkan PSSI sudah melakukan kontak dengan Portugal, Belanda, dan Jerman untuk menggelar laga uji coba internasional. Namun Arya Sinulinga mengatakan timnas Indonesia memiliki jadwal padat dan belum mengetahui ada ruang atau tidak untuk menghadapi tim kuat. Namun ia menjelaskan akan mengundang tim hebat lainnya pada tahun depan jika jadwal tak padat. Tahun ini sangat padat. Saya nggak tahu apa ada ruang untuk mengundang timnas kuat. Kita lihat saja gimana nanti. Tapi tahun depan kalau kosong mungkin kita cari yang hebat-hebat, kata Arya Sinulinga di diskusi PSSI Pers Sabtu 11 Mei 2024. Sementara itu, Arya Sinulinga mengatakan timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya dengan 2 pertandingan tersisa, peluang tim besutan Shin Tae-yong itu untuk bisa lolos bukan hanya sekadar mimpi. Tahun ini full. Bahkan kalau masuk putaran ketiga, kemungkinan dan peluang kita bisa masuk 100 besar itu ada. Jadi, saya rasa itu bukan mimpi ya. Jelas Arya saat ini. Timnas Indonesia menempati posisi kedua di klasemen sementara grup F putaran kedua grup F Piala Dunia 2026 dengan 7 poin. Timnas Indonesia pun dijadwalkan menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Kabar buruk tiba-tiba. Gara-gara klubnya belum dapat tiket promosi ke Serie A, Jay Itzes sulit membela Indonesia versus Irak. Jay Itzes berpotensi menghadapi jadwal padat di play-off promosi Liga Italia yang membuat sulit tampil untuk timnas Indonesia. Klasemen akhir seri B 2023/24 menjadi kabar buruk bagi Jay Itzes sehubungan dengan agenda timnas Indonesia. Bek naturalisasi asal Belanda itu gagal meraih tiket promosi otomatis ke Serie A bersama Venezia FC. Pada pekan terakhir Seri B Sabtu 11 Mei 2024, Venezia gagal mendongkel Como 1907 dari peringkat 2. Como yang dimiliki Hartono bersaudara menemani Parma ke Serie A dan Venezia harus melalui jalur play-off. Jalur play-off ini yang membuat Itzes harus menunda bergabung timnas Indonesia untuk agenda kualifikasi Piala Dunia 2026. Play-off promosi ini berlangsung cukup lama dan melibatkan 6 tim tak seperti Liga Inggris yang hanya 4 tim. Pada tahap awal, terdapat pendahuluan play-off yang diikuti peringkat 5 hingga 8.
Venezia peringkat 3 dan Cremonese peringkat 4 harus menunggu pemenang babak pendahuluan tersebut. Hasil drawing menunjukkan Venezia akan menantang pemenang duel Sampdoria versus Palermo. Laga Venezia versus Sampdoria atau Palermo itu akan digelar dalam 2 leg pada 20 dan 24 Mei. Apabila menang, Venezia akan melaju pada babak final playoff. Calon lawan pada laga final tersebut yaitu pemenang laga Cremonese versus Catanzaro atau Brescia. Laga final juga akan digelar dalam 2 leg, yaitu pada 30 Mei dan 2 Juni. Partai leg kedua ini yang terlalu mepet dengan pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Irak pada 6 Juni. Sebagai bek tengah utama Venezia, Itzes juga diperkirakan menyapu bersih 4 laga playoff tersebut hanya dalam 12 hari. Duel Indonesia versus Irak hanya berjarak 4 hari dari laga final playoff Liga Italia, belum menghitung jarak yang harus ditempuh dari Italia ke Indonesia. Apabila Itzes lolos ke final playoff, bisa dikatakan ia menata prospek kecil bermain sebagai starter melawan Irak. Ia diperkirakan baru fit pada laga berikutnya melawan Filipina pada 11 Juni. Satu kemenangan saja dari 2 laga tersebut akan membuat Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menyala PSSI. Luar biasa, selain sepak bola inilah beberapa hal yang akan diurus PSSI untuk kedepannya. PSSI menegaskan komitmen untuk terus mengembangkan sepak bola Indonesia di usia yang ke-94. Bukan hanya Timnas Indonesia yang bakal diurus PSSI, masih banyak PR lain yang juga harus dikerjakan. Belakangan PSSI disebut terlalu fokus pada urusan Timnas Indonesia. Hal itu bahkan terlihat dari maraknya unggahan mengenai tim merah putih di media sosial sang ketua umum, Erick Thohir. Anggota ex-Co PSSI, Arya Sinulinga merasa federasinya memang masih harus melakukan banyak hal. Namun dalam hal perbaikan Timnas Indonesia tentu akan terus dilakukan. Menurut Arya Sinulinga, hasil dari upaya PSSI meningkatkan kualitas Timnas Indonesia sudah terbukti, baik di level senior maupun di level kelompok umur. Bagaimana federasi harus melakukan banyak tindakan-tindakan. Salah satunya Timnas dan sudah diakui bagaimana hasilnya, ujar Arya, usai menjadi narasumber dalam acara diskusi refleksi 94 tahun PSSI di GBK Arena, Jakarta, Sabtu 11 Mei 2024. Arya Sinulinga menyatakan ada yang meminta kepada PSSI untuk memperbaiki liga di Indonesia. Hal itu pun akan menjadi fokus selanjutnya bagi federasi tersebut. Apalagi saat ini kondisi di Timnas Indonesia bisa dikatakan sudah stabil. PSSI bisa membagi fokus pada perbaikan liga. Kemudian gairahnya terhadap Timnas ini ada permintaan kepada Pak Erick untuk juga pembenahan ke liga dan semuanya karena Timnasnya sudah oke, sekarang perbaikan untuk ke liga, ujar Arya Sinulinga. Sepak bola wanita di Indonesia selama ini diperlakukan seperti anak tiri. Perhatian untuk mereka dirasa sangat kurang. Salah satu indikasinya adalah tidak adanya kompetisi berjenjang dan rutin yang bisa diikuti para pesepak bola wanita di Indonesia. Kemudian mengenai sepak bola wanita ini juga harus dibenahi, tegas Arya. Belum lama ini Timnas Indonesia Putri U17 menjadi pembicaraan. Mereka kalah dengan skor sangat telak 0-12 dari Korea Selatan di Piala Asia Putri U17 2024. Menurut Arya Sinulinga, hasil pertandingan di Gianyar, Bali itu menjadi cerminan bagi PSSI. Mereka kemudian menjadi paham di mana posisi sepak bola wanita Indonesia. Dan kemarin hasil dari AFC-nya U17 Putri itu sudah melihat hasilnya. Paling tidak kita tahu posisi sepak bola wanita kita ada di mana dan itu akan membuat pelatih kita punya gambaran. Blueprint apa yang akan disiapkan untuk teman-teman dari sepak bola wanita. Tanda sosok asal Sumatera Utara itu. Pemain Timnas dibuat full senyum, walaupun gagal lolos menuju Olimpiade. Namun para pemain akan dapatkan hal ini. Timnas Indonesia U23 memang gagal ke Olimpiade Paris 2024. Meski begitu mereka tetap diberikan bonus. Berapa yang akan didapat Hernando Aridekaka?
Kekalahan dari Guinea 0-1 memupuskan impian Garuda Muda untuk berlaga di Olimpiade untuk pertama kali dalam sejarah. Kendati demikian, skuad Shin Tae-yong sejatinya telah melebihi target karena mampu menjejak semifinal Piala Asia U23, 2024 yang mengantarkan ke laga playoff itu. Dalam perjalanan ke sana, timnas U23 mampu mengalahkan tim-tim yang di atas kertas lebih kuat seperti Australia, Yordania fase grup. Indonesia juga menyisihkan Korea Selatan perempat final sebelum dihentikan Uzbekistan di semifinal, lalu takluk dari Irak di perebutan tempat ketiga. Namun walau gagal berlaga di Olimpiade, PSSI tetap mengapresiasi perjuangan timnas Indonesia U23. Bahkan bonus tengah disiapkan untuk mendongkrak semangat para pemain. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji memastikan pencairan bonus kepada timnas Indonesia U23. Sudah kalau bonus yang pasti sudah ada, kata dia kepada pewarta saat ditemui di Hotel Fairmont, Senayan pada Sabtu (11 Mei 2024. Saya selama ini kan kami tidak pernah juga menyampaikan tentang itu. Ya, yang pasti ada (bonus). Sepak bola itu kan mau ngomong keras seperti apapun, kalau tak ada bonus, tak semangat, ujar Sumarji. Lantas dari mana bonus itu berasal? Sumarji enggan membocorkannya. Yang penting adalah tugas dia. Mantan pelatih timnas U-Strip 16 Indonesia, Fakhri Husaini menilai Shin Tae-yong sebagai pelatih dengan kategori sangat baik meski timnas U23 Indonesia gagal ke Olimpiade Paris 2024. Mimpi timnas U23 Indonesia tampil di Olimpiade Paris 2024 pupus usai kalah di babak playoff dari Guinea dengan skor 0-1 pada Kamis 9 Mei atau 2024 di Perancis. Gol sematawayang di pertandingan ini dicetak oleh mantan pemain Barcelona, Ilaix Moriba di menit ke-29 lewat eksekusi penalti dengan mengelabui Hernando Ari. Penalti ini penuh kontroversi jika dilihat dari tayangan ulang. Pelanggaran Witan Sulaiman terhadap pemain Guinea terjadi di luar kotak penalti. Meski begitu, keputusan wasit Francois Letexier memberi penalti untuk Guinea sudah bulat. Jala gawang skuad Garuda Muda pun terkoyak. Guinea nyaris menggandakan keunggulan setelah sekali lagi Francois Letexier memberi penalti di babak kedua karena pelanggaran Alfandra Dewanga. Namun gawang timnas U23 Indonesia bisa terhindar dari kebobolan kedua setelah eksekusi penalti pemain Guinea berhasil ditepis Hernando Ari. Lagi-lagi penalti yang berbau kontroversi, Francois Letexier dinilai kurang cermat dengan keputusannya. Dalam tayangan ulang terlihat kaki Dewanga lebih dulu menyentuh bola sebelum mengenai pemain Guinea, namun hal itu tak dianggap Letexier. Tak digunakannya VAR dalam laga ini juga sangat berpengaruh, sehingga membuat kubu Indonesia melancarkan protes keras terhadap keputusan itu. Bahkan Shin Tae-yong sampai harus diganjar kartu merah karena protes kerasnya. Laga pun sempat berhenti beberapa menit karena insiden ini. Hingga pada akhirnya skuad Garuda Muda harus mengakui keunggulan Guinea dan kehilangan tiket terakhir menuju Olimpiade Paris 2024. Meski gagal membawa Indonesia ke Olimpiade, kredit khusus diberikan Fakhri Husaini kepada sosok Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas. Hal ini dilontarkan Fakhri Husaini dalam podcast Sport TV Indonesia yang tayang pada Rabu 8 Mei 2024 lalu. Khususnya saat Fakhri berkomentar mengenai perpanjangan kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas yang dilakukan PSSI. Fakhri Husaini mengaku antusias dengan prestasi apa yang akan diberikan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia usai kontraknya diperpanjang. Bagi Fakhri, prestasi yang nantinya dicatatkan Shin Tae-yong adalah bukti kualitas dari pelatih asal Korea Selatan itu masuk kategori apa. Di mata Fakhri saat ini, Shin Tae-yong sudah termasuk kategori pelatih sangat baik usai membawa Indonesia ke semifinal Piala Asia U23 2024.
Marcelino Ferdinand buka suara setelah timnas Indonesia U23 gagal menembus putaran final Olimpiade 2024 di Paris.